Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjanal Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bearish. Wow, meskipun bearish tapi ya sedikit lumayan lah ya. Bitcoinnya tertahan di angka 70 ribuan dolar. Karena memang kalau kita lihat siklus halving Bitcoin 4 tahun sekali ya, di tahun ini sih kayaknya sih bakal koreksi. Kenapa? Karena setelah tahun kemarin di 2025 Bitcoin mengalami puncak tertinggi di atas 124 ribu dolaran ya. Dan bayangkan, setelah halving Bitcoin satu tahun setelahnya, Bitcoin selalu mengalami kenaikan tertinggi. 2016 halving Bitcoin kedua, tertingginya 2017, satu tahun setelahnya ya. Kemudian di halving Bitcoin ketiga tahun 2020, tertingginya lagi 2021. Dan lagi-lagi di halving Bitcoin keempat tahun 2024 lalu, Bitcoin mengalami puncak tertinggi terjadi satu tahun setelahnya, itu di tahun kemarin ya, tahun 2025 di bulan Oktober atau November ya, Oktober kalau nggak salah, 124 ribuan dolar. Jadi benar-benar kencang banget kan. Dan ya biasanya di 2 tahun setelahnya terjadi koreksi sampai menuju ke halving Bitcoin selanjutnya, yaitu di tahun 2028 biasanya agak sedikit bangkit. Mungkin tahun besok aja, tahun 2027 udah mulai kelihatan ya. Dan lagi-lagi tertinggi sih kayaknya 2029 ya, makanya kita pantau terus. Nah, kira-kira pakai exchange luar apa bang? Ih, gila banget nih, saya lihat di Bitget Pi udah naik 12% atau 11,96%. Ini ada apa ini ya? Ini bener banget, nanti saya kasih tahu ya. Jadi tepat banget prediksi saya sebelumnya. Apa yang sudah saya prediksikan akhirnya benar banget terjadi ya. Pokoknya kalian subscribe channel lebih gak ketinggalan momennya ya. Dan kalau kira pakai exchange luar apa bang, enak menahan untuk beberapa aset kripto. Terus ada hadiah Pi networknya, ini lumayan banget ya. Nah, saya pakai Bitget ini sejak tahun 2021, ini udah 2026, berarti udah 5 tahun saya pakai Bitget. Kenapa pakai Bitget bang? Enak sih menurut saya, trade-nya juga 0%. Kemudian untuk store atau yang itu bisa menggunakan peer to peer, nggak pakai biaya lagi ya. Dan enaknya lagi, kalian klik di deskripsi video ini, kalian bisa dapat Pi network senilai 20 USDT, atau jika dirupiahkan tuh kurang lebih Rp350 sampai dengan Rp400.000 dalam bentuk Pi network. Ih, lumayan banget nih, apalagi momen Pi lagi cukup kencang naiknya, bahkan dalam satu mingguan atau satu bulan terakhir di atas 70-an%. Ini lumayan banget nih ya buat dapat Pi network. Kalian klik aja di deskripsi video ini, ada tulisannya Bitget. Dan itu otomatis dapat kotak misteri dari Bitget tersebut. Dan mereka juga bagi-bagi iPhone 17 Pro Max dan 6.200 USDT yang bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut. Terus di Bitget juga enak, gak ada gangguan, nggak ada tiba-tiba pemeliharaan, maintenance dan lain sebagainya. Enak dan lancar aja sih menurut saya, karena saya udah pakai ini 5 tahun. Dan apalagi Bitget ini dukung banget ketika Pi listing di Bitget di tahun kemarin ya, sama seperti OKX. Dan ya kalian tahu harga Pi ketika listing di sebuah exchange yang besar ya, biasanya terjadi pemompaan yang cukup baik ya. Oke ya, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terang tentang perkembangan aset kripto, tapi tentunya tetap disclaimer dan dior. Kenapa? Karena pengguna lingkungan adalah di kalian sendiri, karena bermain aset kripto itu sangat-sangat beresiko, jadi nggak boleh FOMO dan selalu lakukan analisa terlebih dahulu. Dan ini bukan nasihat keuangan, jadi tetap lakukan analisa terlebih dahulu untuk masuk ke dalam aset kripto ya, nggak boleh FOMO ya. Oke, langsung saja. Ini datang dari Pinitwalk. Wow, gila banget nih. Dalam satu bulan terakhir hampir 100% ya, bahkan 100% pemompaan dari Pinitwalk. Bayangkan satu bulan terakhir naiknya benar-benar kencang banget ya terhadap Pi. Dan kalian tahu kan, tepat banget di video saya sebelumnya kalau saya cek tentang Pinitwalk dalam satu minggu terakhir ya, saya selalu mempautkan ketika Pi bakal listing di salah satu exchange terbesar di dunia. Yes, kalian tahu jawabannya adalah Kraken. Nah, kan sudah bilang, jadi kalian cukup subscribe channel ini biar gak ketinggalan momen-momen terbaik tersebut. Dan di beberapa minggu lalu saya sudah katakan bahwa di P-Day dan pembaruan protokol mereka ya, itu biasanya itu terjadi pemompaan yang signifikan. Dan biasanya di hari hanya itu malah koreksi. Makanya sebelum menuju puncaknya ya, di event tersebut terjadi pemompaan yang signifikan. Ini momennya bareng banget ya, ketika mereka mengupgrade pembaruan protokol di P20.2 dan sebelumnya P19.9 ya. Itu berdampak banget pemompaannya ya. Dan apalagi ditambah mereka ada informasi atau good news baru
ya atau good news yang menarik ya ketika Pi secara resmi listing di Kraken. Bayangkan kalau hari ini aja naik di atas 125%-an dalam waktu 24 jam, hampir 100 juta dolar ya volume perdagangan dari Pi, dan saat ini peringkatnya naik. Di video saya sebelumnya itu peringkat 38 atau 36, saat ini sudah masuk ke 34 berdasarkan kapitalisasi pasar atau market cap-nya ya, dan kita lihat market cap mereka juga naik 12,3%, yang mana di atas 2,5 miliaran dolar. Terus pertanyaannya, Bang, apakah mampu Pi ke angka 1 dolar? Nah, kalau kita lihat angka 1 dolar, Pi market cap-nya dibutuhkan hingga ya kalau kita kali 4 aja di sini ya, berarti 10 miliar dolar kurang lebih ya. Jadi butuh 10 miliar dolar market cap dari Pi agar Pi ke angka 1 dolar. Nah, jadi itulah beberapa tahapan yang perlu dilalui oleh Pi untuk mencapai ke angka sana. Tapi ini dalam 1 bulan terakhir udah hampir 100% pemompaan dari Pi. Jadi udah cuannya cukup lumayan dari Pi tersebut. Ya, sekarang lihat kode dari Kraken. 3,14159 ini adalah kode GCP ya yang digaung-gaungkan sejak sebelum open mainnet ya. Harga Pi dari beberapa komunitas sebelum open mainnet ya di angka 3,14159. Apakah ini bakal terjadi? Ya kita berdoa aja mudah-mudahan ini bisa terjadi di kemudian hari. Tapi ya cukup lumayan panjang kayaknya, sedikit banyaknya harus benar-benar dilalui, itu panjang banget buat ke angka sana. Karena kalau kita lihat ke angka 3 dolar aja untuk harga Pi itu baru mencapai puncak tertinggi sepanjang masanya. Makanya kita lihat pemompaan bagi Pi apakah bisa mampu lagi di atas 3 dolaran. Kita tunggu aja ya. Dan Kraken ini adalah salah satu exchange yang terbesar di dunia. Kenapa? Karena mereka juga secara resmi itu terhubung kepada pemerintahan Amerika Serikat. Dan itu juga mereka mendukung beberapa market saham seperti Nasdaq ya. Nasdaq pun sudah terhubung di sana. Dan kalian bisa lihat nih di Kraken listing, Pi bakal listing di hari ini tanggal 13 Maret ya. Jadi ini official ya, secara langsung mereka menyatakan bahwa Pi Network ini adalah blockchain layar pertama yang mengutamakan perangkat seluler. Jadi ini adalah blockchain layar pertama yang dari seluler. Kalian tahu kan ya, miningnya dari handphone kita masing-masing ya. Padahal dulu sedikit agak mustahil, dan ternyata benar-benar luar biasa ketika mereka sudah listing dan benar-benar meyakini para pionirnya tersebut. Dan ini adalah blockchain layar pertama yang mengutamakan perangkat seluler dan platform pengembang dengan ekosistem berbasis utilitas pada mainnet yang terverifikasi identitasnya. Bahkan kalian bisa mulai posting aja dan dapat diaktifkan untuk store-nya ya. Dan ini bakal listing di hari ini tanggal 13 Maret jam 15 UTC ya. Bahkan kalau kita lihat informasi hal tersebut, Kraken ini menjadi perusahaan aset kripto pertama yang mendapatkan akses ke sistem pembayaran inti Federal Reserve Amerika Serikat ya, dengan mengamankan akun utama mereka yang sangat didambakan, dan langkah bersejarah yang menempatkan Kraken pada jalur pembayaran yang sama dengan bank-bank di Amerika Serikat ya. Jadi semakin menjembatani beberapa aset kripto dan keuangan tradisional. Jadi sangat membantu banget gitu ya di sana. Dan kita lihat para pionir ini, kita lihat ya apa yang hal menarik dari Kraken ini. Dan kalau kita lihat kerjasama atau listingnya Kraken atau listingnya Pi Network di Kraken tersebut, ada adopsi internasional. Jadi bukan sekedar bursa lain. Kraken ini adalah gerbang menuju likuiditas besar dan pengakuan global. Bahkan beberapa koneksi seperti ke Nasdaq ya. Dan ini adalah poin pentingnya. Kenapa? Kraken baru-baru ini itu mengumumkan kemitraan strategis bersejarah dengan Nasdaq. Kedua entitas tersebut itu berkolaborasi untuk membangun infrastruktur ekuitas tokenisasi yang revolusional. Apa artinya? Jadi Pi Network memasuki ekosistem yang terhubung langsung dengan jantung keuangan tradisional Wall Street Amerika Serikat. Wah, gila, keren banget nih ya. Dan jalan menuju mainnet semakin besar. Dan kalian tahu lagi bocoran lainnya, nanti kita ulas ya. Jadi kalau kita lihat ada dari Binance Smart Chain News ya. Padahal di sini kita lihat apakah mereka bakal listing di Binance, karena beberapa media Binance udah banyak membahas tentang Pi Network. Apakah tanda-tanda itu bakal terjadi juga di tahun 2026 ini? Kita tunggu aja. Kalau kita lihat di sini, wow, di aplikasi mynepi.com aja, Kraken sudah secara resmi approve QIB-nya, dan ada di sini ada Bitget ya,
ada OKX, ada Phoenix, Lbank, Crypto, Maxi, Transfi, dan juga Binance, dan ada Kraken ya. Ini baru saja ditambahkan. Jadi official mereka sudah mencantumkan Kraken QYB di mainnet ya, atau di mainnet.com. Dan kita lihat ada beberapa hal-hal desas-desus yang menarik ya. Setelah Pi listing di Kraken, katanya di sini bakal listing juga di Coinbase. Nah, Coinbase Exchange adalah salah satu exchange terbesar di Amerika Serikat. Makanya biasanya ketika sebuah altcoin, token ataupun aset kripto ketika listing di Coinbase biasanya terjadi pemompaan yang sangat signifikan banget. Makanya kita lihat apakah ini bakal terjadi dalam beberapa bulan ke depan atau beberapa minggu ke depan. Kita lihat aja nih ya. Dan kita lihat volume perdagangan mereka aja dari Pi Network cukup menarik, fantastis banget di atas 120-an% ya. Tadi saya bisa lihat volume mereka benar-benar menarik perhatian secara global ya. Ada apakah Pi sehingga bisa naik kencang banget ya? Salah satunya adalah informasi pembaruan protokol mereka sudah diupdate ke Pi 20.2 dan ditambahkan lagi mereka listing di Kraken. Yes, nih ya, Nicholas Kokalix DX-nya dia mengikuti 3 exchange ya. Di sini ada OKX, kemudian juga ada Kraken. Ada OKX kan sebelumnya sudah ya di tahun 2025. Kemudian Kraken ya sudah secara resmi mereka melistingkan Pi yang ada tahun ini. Dan satu lagi Coinbase. Nicholas Kokalix secara resmi mereka follow 3 exchange tersebut. Apakah Coinbase bakal menyusul? Nah, ini desas-desusnya ya. Jadi kita tunggu aja nih ya. Biar nggak kalian momennya, kalian follow aja atau subscribe channel ini biar nggak ketinggalan gitu ya momen-momen informasi terhadap Pi network tersebut. Dan Pi mendominasi dalam satu pekan terakhir hampir di seluruh exchange karena pemompaan mereka satu bulan terakhir hampir 100%. Mungkin 100% nanti sore ya atau malam ini. Kita tunggu aja ya. Yes, selamat kepada kalian semua yang sudah profit dari Pi. Dimulai dari beberapa informasi yang dilakukan dalam beberapa pekan terakhir ketika harga Pi turun hingga 0,1216 dolar dan saat ini udah kencang lagi di angka 0,2 dolaran dan itu udah profitnya hampir 100%. Kalau misalkan 100% ini kan 2 kali lipat berarti pemompaannya, jadi wah cukup lumayan banget ya. Jadi selamat dan jangan lupa untuk sedekah biar di bulan suci Ramadan sama-sama berkahnya, dan di hari raya Idul Fitri ya kita bisa bagi-bagi rezeki ya, amin. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena mendengar lingkungan adalah ikan sendiri. Selalu gunakan yang dan santai. Jadi belum market dalam keadaan bullish dan bagaimanapun kalian tenang dan santai. Terima kasih.